Setiap hari Rina Wulandari memang terbiasa mengantar dan menjemput putrinya bersekolah. Dengan sepeda motornya, perempuan berusia 34 tahun itu mengantar jemput putrinya ke sekolah dasar Srondol Wetan dari rumahnya di Jalan Cemara 3, RT 8 RW 3, Padang Sari, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Tapi Senin hari itu, 18 Juli 2022, menjadi hari yang kelabu bagi Rina. Tanpa disadarinya, gerak-geriknya telah dipantau oleh 4 laki-laki dewasa yang tak dikenalinya. Mereka menunggu di pertigaan Jalan Cemara 3 yang tak begitu jauh dari rumah Rina. Ada yang mengenakan jaket hoodie, helm, serta penutup wajah. Ketika jam menunjukkan pukul 11.30 dari kamera CCTV di rumah Rina dan dari tetangganya, terlihat jelas 4 pria yang menaiki 2 motor itu tanpa gelisah di pertigaan. Mereka terus mengawasi gerak-gerik Rina yang sedang pergi menjemput anaknya ke sekolah. Tak beberapa lama kemudian Rina pun pulang bersama anaknya. Begitu sampai di depan pagar rumahnya, tiba-tiba ia dipepet motor Kawasaki Ninja yang semula berada di pertigaan. Secepat kilat orang di boncengan motor itu mengeluarkan pistol dari balik bajunya. Suara tembakan pun terdengar. Rina refleks meraba-raba bagian perutnya. Sementara 2 pelaku itu langsung tancap gas. Saat Rina turun dari motornya, rupanya pelaku penembakan kembali lagi. Rina yang melihat itu, spontan melawan dengan memukulkan tas sekolah milik anaknya ke arah pelaku. Dan terdengar lagi 1 kali suara letusan pistol. Tak lama Rina pun ambruk begitu memasuki pelataran rumahnya. ZA, salah satu ART di rumah Rina, begitu terkejut mengetahui majikannya itu terkapar di lantai pelataran dengan bersimbah darah. Ia berteriak sehingga suami Rina, Muslimin, datang dengan tergopoh menghampiri sang istri. Sebelumnya suaminya itu sedang berada di kamar di lantai 2 rumah itu. Muslimin merupakan anggota batalion Arhanud 15, Kodam 4 di Ponorogo, berpangkat Kopral 2. Dari pernikahannya dengan Rina Wulandari, ketika itu telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama perempuan, masih sekolah SD, sedangkan yang bungsu baru berusia 4 bulan. Kehidupan rumah tangga Kopda Muslimin sehari-hari tampak harmonis saja, apalagi setelah kelahiran anak kedua mereka. Namun meskipun tampak selalu bahagia, nyatanya 8 tahun silam, jauh sebelum kasus ini terjadi, Muslimin ternyata pernah ketahuan berselingkuh ketika usia pernikahannya baru seumur jagung. Ketika itu ia mendapatkan teguran sekaligus sanksi tegas dari kesatuannya di TNI. Setelah masalah itu berlalu, kehidupan rumah tangga Muslimin dengan Rina berangsur membaik. Pria itu tampaknya sudah banyak berubah, selalu terbuka seolah tak ada rahasia dengan si istri. Saat di rumah pun, Muslimin terbiasa meletakkan ponselnya begitu saja tanpa PIN. Sehingga itu membuat Rina si istri semakin yakin suaminya itu tak mungkin neko-neko lagi. Hingga tiba di siang mencekam itu, tiba-tiba ada beberapa orang mengintai dan sengaja menembaknya. Saat itu Kopda Muslimin dibantu ART-nya segera membawa Rina ke Rumah Sakit Hermina Banyumanik, Semarang. Tak lama setelah penembakan terjadi, pihak keluarga yang mencurigai peristiwa itu melaporkannya ke Polsek Banyumanik. Sehingga tak lama kemudian polisi dan anggota TNI mulai berdatangan ke rumah Kopda Muslimin yang menjadi TKP. Polisi membentuk tim untuk mengejar komplotan penembak Rina. Sejak awal, polisi menduga para pelaku merupakan pembunuh bayaran. Sebab dari rekaman CCTV terlihat mereka melakukan aksinya sambil menelepon seseorang. Dari gestur, cara jalan, bahasa tubuh, menunjukkan mereka bukanlah orang terlatih. Jadi diduga kuat, para pelaku adalah kelompok sipil bayaran. 3 hari kemudian, polisi mengendus keberadaan terduga pelaku. Pertama yang ditangkap adalah Sugiono bin Masroni alias Babi, berusia 41 tahun, warga Demak. Pria itu ditangkap di Seriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, pada Kamis 21 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. 4 pelaku lain berhasil ditangkap. Mereka adalah Agus Santoso alias Gondrong, lalu Supriyono alias Sirun, Ponco Adi Nugroho, dan yang terakhir adalah Dwi Sulistyo alias Plenton. Plenton inilah yang menyediakan pistol untuk membunuh Rina.
Ketika pelaku di lapangan sudah tertangkap, polisi mulai mencurigai keterlibatan Kopda Muslimin, suami korban sendiri, sebagai otak pembunuhan berencana ini. Sebab anggota TNI berpangkat Kopda itu lalu menghilang setelah mengantarkan istrinya ke rumah sakit. Karena itu dibentuklah tim gabungan TNI Polri untuk memburunya. Bahkan Kodam 4 di Ponegoro menyebarkan foto Muslimin yang telah dinyatakan sebagai buron. Dari keterangan para pelaku yang telah tertangkap, sekitar 2-3 pekan sebelum penembakan, Kopda Muslimin meminta tolong kepada Sugiono alias Babi untuk menghabisi Rina Wulandari istrinya. Karena Sugiono sudah kenal lama dengan Muslimin dan tahu sosok Rina, Sugiono merasa tak tega melakukan pembunuhan yang diperintahkan oleh Kopda Muslimin. Sugiono kemudian mendatangi Agus Santoso alias Gondrong yang merupakan warga Magetan. Kepada Agus ia mengatakan, ada seseorang yang meminta tolong untuk membunuh dan ada imbalannya besar. Sugiono bersama Agus lalu menemui Muslimin keesokan harinya. Dalam pertemuan itu, kepada Agus dan Sugiono, Muslimin curhat bahwa ia sudah merasa tak tahan lagi dikekang oleh istrinya. Karena alasan itulah, ia berniat untuk menyingkirkan istrinya. Kepada kedua pembunuh bayaran ini, Muslimin menjanjikan upah 200 juta rupiah ditambah sebuah mobil jika misi berhasil. Merasa tergiur, Agus dan Sugiono pun menyanggupi permintaan Muslimin. Awalnya Agus usul agar Rina diracun saja dengan air kecubung. Muslimin diberi air kecubung itu untuk diberikan kepada istrinya. Tapi beberapa hari kemudian Muslimin menelepon Agus dan bilang tak tega melakukan itu pada istrinya. Lalu Muslimin memerintahkan agar orang suruhannya itu pura-pura melakukan pencurian di rumahnya dengan target istrinya harus mati. Namun rencana itu pun gagal. Cara ketiga, dengan mengirimkan santet untuk menghilangkan nyawa sang istri, tapi ini pun tak berhasil. Lalu pada 11 Juli 2022, Muslimin memerintahkan Sugiono dan Agus untuk segera melakukan rencana mereka dengan cara ditembak saja. Agus kemudian menghubungi pelaku lain atas nama Dwi Sulistyo, memintanya untuk mencarikan pistol. Tepatnya pada 16 Juli 2022, Dwi mendapat pistol merek P1 kaliber 9 mm plus 4 butir peluru. Sugiono lalu membayar pistol itu seharga 2 juta rupiah. Keesokan harinya Minggu 17 Juli 2022, Sugiono merekrut Ponco dan Supriyono alias Sirun untuk melancarkan aksinya. Sugiono menunjuk Ponco sebagai joki Kawasaki Ninja warna hijau yang akan memboncengkan dirinya. Sedangkan Supriyono sebagai joki Honda Beat yang akan memboncengkan Agus. Di sini Sugiono sendirilah yang akan berperan sebagai eksekutor. Sedangkan Agus dan Supriyono bertugas mengawasi situasi di sekitar rumah Rina. Begitu sampai di TKP, Sugiono terus berkomunikasi dengan Muslimin. Muslimin jugalah yang memberitahunya jika istrinya itu sebentar lagi akan keluar rumah untuk menjemput anaknya sekolah. Ia memberi arahan kepada Sugiono agar menembak di bagian kepala, namun jangan sampai melukai anaknya. Namun begitu ada kesempatan, Sugiono hanya menembak Rina di bagian perut karena merasa tak tega. Kopda Muslimin marah karena itu tak sesuai perintahnya. Lalu ia meminta Sugiono agar kembali dan menembak Rina sesuai arahan yang diinginkannya. Tapi nyatanya tembakan kedua ini pun meleset. Sugiono dan Ponco yang menyadari itu pun lalu kabur. Setelah aksinya komplotan itu berpencar, Agus dan Supriyono menuju Sayung Demak dan menunggu di rumah Sugiono. Sedangkan Sugiono dan Ponco menemui Muslimin di Terminal Sukun Banyumani untuk menerima upah 120 juta rupiah. Jadi setelah mengantar istrinya ke rumah sakit, Muslimin menelepon ART-nya, disuruhnya untuk meminta uang 120 juta rupiah kepada ibu mertuanya dengan alasan guna biaya rumah sakit Rina. Karena kebetulan di rumahnya hanya ada ibu mertuanya dan si ART saja, maka si ibu mertualah yang diminta untuk mengambilkan uang simpanan Kopda Muslimin yang ditaruhnya di dalam sebuah toples di kamar tidurnya. Sementara si ART yang mengantarkan kepada Kopda Muslimin. Setelah uang itu diberikan, Muslimin kembali meminta pada ART-nya agar pulang lagi ke rumah untuk mengambilkan uang 90 juta rupiah dengan alasan biaya rumah sakit masih kurang. Padahal sebenarnya, uang 120 juta rupiah itu
akan diberikan kepada pelaku, sedangkan yang 90 juta rupiah digunakan Kopda Muslimin untuk kabur. Lalu setelahnya, Kopda Muslimin menghubungi W, seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai LC karaoke, yang menjadi kekasih gelapnya untuk diajaknya ketemuan. Ketika itu W belum tahu apa yang telah terjadi. Dengan naik motor, W menemui Muslimin di daerah Papandayan, Semarang. Lalu mereka pergi ke arah Wonosobo dengan naik motor. Setibanya di Wonosobo, Muslimin baru berterus terang pada kekasihnya itu, bahwa ia telah menyewa pembunuh bayaran untuk menembak istrinya. Muslimin mengajak W untuk memulai hidup baru di Wonosobo bersamanya. Namun setelah mengetahui cerita itu, W ketakutan dan menolak ajakan itu. Muslimin yang kecewa karena ternyata W tak benar-benar mencintainya, kemudian pergi meninggalkan W di Wonosobo. Setelah 10 hari dalam pelariannya, Kopda Muslimin pulang ke rumah orang tuanya di Gang Adem Ayem, Kelurahan Trompo, Kecamatan Kota Kendal, pada Kamis 28 Juli 2022, sekitar pukul 5.30 pagi. Ia datang dengan naik motor dengan kondisi yang tampak tak sehat dan muntah-muntah. Ia bersama keluarganya pun ngobrol dan meminta maaf pada kedua orang tuanya atas perbuatannya. Ayahnya menasehatinya, menyuruhnya agar menyerahkan diri saja. Tak lama setelah ngobrol, Muslimin berkata ingin istirahat dulu. Sekitar 2 jam kemudian, tepatnya pada pukul 7 pagi, adiknya yang hendak membangunkan Muslimin sangat terkejut ketika mendapati Muslimin kakaknya telah dalam kondisi tak bernyawa di atas tempat tidurnya. Sementara itu belakangan Rina Wulandari, istri Kopda Muslimin yang lolos dari maut, merasa begitu trauma sekaligus syok mengetahui kenyataan bahwa peristiwa mengerikan yang dialaminya ternyata adalah perintah dari suaminya sendiri. Dan kenyataan pahit pun kembali didengarnya jika motif suaminya ingin menyingkirkannya adalah karena ada wanita lain. Tentu saja membuat Rina sangat sedih. Terlebih dirinya kala itu baru 4 bulan melahirkan anak bungsu mereka. Dalam keterangannya di pengadilan sebagai saksi korban, Rina menjelaskan sumber keuangan suaminya selain dari gaji sebagai TNI. Menurut Rina, Kopda Muslimin suaminya punya bisnis jual beli burung murai batu. Dari setiap transaksi, jika burung itu laku, suaminya bisa memperoleh untung hingga 30 juta rupiah. Selain itu, suaminya juga menjadi pengaman parkir di sebuah mal besar di Semarang. Sedangkan dari kesaksian W, diketahui jika antara dirinya dengan Kopda Muslimin sudah setahun belakangan menjalin hubungan asmara terlarang. W mengaku tidak tahu jika pria itu sampai nekat ingin menyingkirkan istrinya demi untuk hidup bersamanya. W juga menceritakan terkait ajakan Muslimin, usai pria itu mengaku telah menyuruh orang untuk menembak istrinya. Muslimin mengajak W untuk memulai hidup baru bersamanya di Wonosobo. Namun ajakan itu ditolak oleh W karena merasa takut terlibat. Orang-orang suruhan Kopda Muslimin yang telah tertangkap dijerat dengan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 53 ayat 1, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum menuntut agar para terdakwa diganjar dengan hukuman 18 tahun penjara. Namun pada 5 April 2023, dalam sidang putusannya, hakim menjatuhkan hukuman kepada 4 pelaku, yakni Sugiono, Ponco, Supriyono, dan Agus, masing-masing dengan hukuman 15 tahun penjara. Sementara untuk Dwi Sulistiono yang berperan sebagai penyedia senpi divonis dengan hukuman 7 tahun penjara. Sekian kisah ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran ya untuk kita semua. Terima kasih waktunya. Jaga diri. See you.